Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Educational Statistik 3 akan mempresentasikan tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfinda Syafia, dan kedua partner saya Ahya Lisa Jida dan Laude Setiawan. Oke, yang pertama pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Macam-macam uji normalitas. Yang pertama, uji normalitas chi-square atau chi-square kuadrat. Chi-square disebut juga dengan chi kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jadi chi kuadrat atau chi-square digunakan jika ukuran sampel data atau lebih dari 30 atau sama dengan 30 dengan rumus sebagai berikut. OI sama dengan nilai observasi, EI nilai expected atau yang diharapkan, luas interval kelas berdasarkan tabel normal, dikalikan N total frekuensi, N sama dengan banyak angka pada data normal frekuensi. Langkah-langkah untuk menguji normalitas dengan chi-square. Yang pertama, hipotesis. HO sama dengan data populasi distribusi normal, dan H1 atau HI adalah data populasi tidak berdistribusi normal. B, nilai level signifikansi. C, rumus statistik menguji dengan tabel sebagai berikut. D, derajat bebas atau DF. K sama dengan panjang kelas, min 3. E, nilai tabel, dan F menentukan daerah penolakan. Jika nilai X2 dihitung kurang dari X2 tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 dihitung lebih dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. 9 kesimpulan. Jenis uji normalitas selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, persyaratannya yang pertama yaitu data berskala interval atau rasio dalam bentuk kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian C. Dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Kemudian berikut adalah tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan populasi yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk distribusi, median, modus, range, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis uji homogenitas. Yang pertama yaitu uji Bartlett. Tes Bartlett juga biasa digunakan untuk menguji homogenitas. Karakteristik dari tes Bartlett adalah bahwa tes ini digunakan untuk menguji homogenitas varian lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data itu berdistribusi normal. Misal, kita ingin mengukur kemandirian mahasiswa dari 3 data kelompok yang berbeda, yaitu mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, mahasiswa yang tinggal di kos, dan yang terakhir, mahasiswa yang tinggal bersama sanak saudara. Kemudian untuk langkah-langkah uji Bartlett, yang pertama, hitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok dan varians dari masing-masing kelompok. Kemudian hitunglah besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok dan besarnya DK. Setelah itu hitung nilai varians gabungan dari semua kelompok, nilai P atau nilai Bartlett, dan nilai X kuadrat. Setelah itu nilai Si kuadrat hitung diperoleh, maka Si kuadrat tersebut dibandingkan dengan Si kuadrat tabel. Kriteria homogenitas ditentukan apabila nilai Si kuadrat hitung lebih kecil daripada Si kuadrat tabel. Kemudian uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana, karena kita cukup membandingkan variansi terbesar dengan
variansi terkecil. Uji Hartley biasa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Kemudian untuk langkah-langkah uji Bartlett, mencari varian atau standar deviasi dari variabel dengan rumus seperti ini. Kemudian mencari F hitung dengan varian X dan Y pada tabel berdistribusi F dengan rumus seperti ini. Yang terakhir membandingkan F hitung dan F tabel pada tabel berdistribusi F dengan untuk varian terbesar adalah DK pembilang N-1, untuk varian terkecil adalah DK pembilang N-1. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel berarti homogen, dan jika sebaliknya berarti tidak homogen. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.